أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. الفتح لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أربعة أئمة المجتهدين الموقدين في الدين والعلماء العاملين والقراء الفاسرين والمحدثين وجميع سادة صوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها بحرها وبرها خصوصا جميع الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصوله فروعهم مريد محبهم وسلسلة قادرية ونقشبندية وإلى أولياء الله في هذا المكان وفي هذه الولاية وصولهم برحم لمحبهم وإلى من جسنا هذا الكتاب أن الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى أبينا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا ومشايخنا ومشايخنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاصل مقاصدنا والحاصل حاجاتنا حاجات الآخرة بالمغفرة حاجات الدنيا من سراب بحرمة حرمة طلب العلم بحرمة المشاورة بحرمة صلة الرحيم بحرمة شهر رمضان لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah, ditetapkan iman dan Islam, diberikan kekuatan, kesempatan di bulan Ramadan untuk mengamalkan atau ibadah kepada Allah, ibadah wajib. Jadi mencari ilmu itu adalah ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali. Jadi ya
Dan ibadah sunnah, sebanyak apapun ibadah sunnah tidak bisa melampaui ibadah wajib. Keutamanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza tasaddaqta, tatkala ni sedekah sira panjenengan, fatasaddaq mongko sedekah bi ahsani kelawan luwih bagus ma barang indaka ana ing sanding sira. Fa inna shadaqata mongko sak temene sedekah lukmatin sak emplokan, sak pulukan, satu gegem minal halali saking perkara kang halal, ahabbu iku luweh dan senengi, luweh dicintai ilallah mungguhi Allah mimmi'ati mitqalin saking 100 mitqal min haramin bayani saking perkara kang haram. Wa shadaqatun aku tawi sedekah taqaddamaha kang dhisikaken ha ing sedekah qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira iku afdhalul wa utama mimmi'ati mitqalin tinimbang saking 100 mitqal ya tasaddaquna kang padha sedekah sira kabeh kelawan sedekah biya kelawan sedekah ba'da mautika kelawan ing dalem sause mati sira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah engkau dengan sedekah yang sebagus-bagusnya. Maksudnya adalah sedekah itu bukan malah sesuatu yang karen-karen gitu. Lek wis aku nggak seneng tak kekno. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena sesungguhnya sedekah satu lukmah, sapuluan, satu gegem lah gitu ya. Daripada hal yang halal itu lebih dicintai oleh Allah daripada 100 mitqal dari barang yang haram. Dan dahulukan sedekah sebelum engkau meninggal. Karena apa? Karena sedekah yang kita keluarkan sebelum kita meninggal itu lebih baik daripada sedekah yang kita keluarkan setelah kita meninggal. Jadi keutamaan sedekah ini sangat besar sekali. Sudah diceritakan dari kemarin. Sedekah. Di dalam kitab Tanwirul Qulub juga menyerangkan terkait dengan sedekah kepada orang yang meninggal. Bahwasanya diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu berjalan di kuburan begitu. Lalu ya Sayyidina Ali salah satu utusan Rasulullah, delegasi Rasulullah kepada barang-barang gaib atau pada makhluk gaib itu adalah Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah ini kan Rasul yang menyampaikan risalah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada
jin, kepada semuanya. Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, nggak nanggung-nanggung, bukan hanya untuk manusia saja, untuk semua makhluk. Lalu Sayyidina Ali itu berjalan di kuburan. Setelah berjalan, salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kan begitu ya, kalau ziarah. Setelah itu, wahai penghuni kubur, ceritakan sesuatu kepadaku, atau aku ceritakan sesuatu kepadamu. Lalu disampaikan oleh ahli kubur itu, ceritakan dulu dari kamu kepada kami, wahai Sayyidina. Jadi bisa komunikasi dengan hal-hal gaib. Kalau kita kan enggak. Kalau ada HP baru bisa ngomong di ngalor gitu. Oh iya, ngomong dia. Ini enggak tanpa HP sudah. Ngobrol dengan orang mati dalam Lalu Sayyidina Ali menyampaikan bahwasanya anakmu sekarang sudah memakan harta-harta kamu. Rumahmu sudah milik sainganmu. Istrimu sudah menikah lagi. Disampaikan itu semua. Setelah selesai, mereka menyampaikan apa yang menjadi cerita dari. Kalau kami, wahai Sayyidina Ali, kami masuk kuburan ditinggal oleh orang yang hidup. Sudah lama akhirnya perut kami meletus. Kulit kami sudah tergesek tanah. Daging kami sudah busuk. Mata kami sudah keluar nanah, dan di hidung kami keluar nanah dan darah. Kami sudah nggak ada harganya, sudah bercampur dengan tanah. Tidak tersisa dari kami kecuali amal-amal kami yang telah kami berbuat. Jadi ceritanya seperti itu. Kecuali orang-orang yang benar-benar beramal baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab An-Nawadir disebutkan terkait dengan kisah sedekah untuk orang yang meninggal. Ini masyhur. Jadi suatu kisah disebutkan di dalam kitab An-Nawadir, kisah yang nomor 142. Saleh Al-Mursi, seorang salafus shalihin, beliau ini berjalan mau sholat tahajud ke masjid. Kayak Ustaz Dede begitu, sudah qiraat di masjid jam 3 sholat ke masjid. Jenengan kalau pagi-pagi melihat orang sholat seperti Ustaz Dede, sholat, tapi setengah perjalanan itu kan melewati kuburan. Jadi Saleh Al-Mursi itu melewati kuburan. Kalau Dedi melewati kantornya Habib, berhenti sejenak. Habib tani apa turun. Saleh Al-Mursi berhenti sejenak, lihat keadaan, ya Allah, merenung sejenak melihat kuburan. Salam, setelah itu terus lalu sholat fajar. Saleh Al-Mursi. Setelah itu, setelah sholat fajar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, ya penyakit. Setelah sholat subuh itu penyakitnya adalah ngantuk. Setelah sholat ngantuk. Saleh Al-Mursi nggak kuat kan, setelah melek akhirnya keteliyep. Setelah keteliyep
di antara sadar dan tidak, dia mimpi bahwasannya penghuni kuburan tadi itu muncul, keluar. Ayo, di film sinetron buka kuburan. Zombie ya, bukan zombie. Bangkit dari kubur. Akhirnya orang-orang itu keluar dengan baju putih, wajah yang sangat bagus, bersinar semua, keluar semua, dan bergelombol-gelombol, berkumpul gitu, berkelompok-kelompok. Dengan kelompoknya mereka itu bersendau gurau. Dan kejadiannya ini adalah di hari Jumat. Hari Jumat pagi. Jumat. Lalu melihat keadaan itu ada di pojok sendiri. Makanya hati-hati sih di pojok ini. Jangan-jangan bangkit dari kubur juga nanti ya. Pinggirnya. Lalu di pojok sendiri itu ada seseorang yang bajunya lusuh, sobek-sobek. Nah, anak kancane menyendiri di pinggir. Setelah beberapa saat ada piring-piring atau wadah yang tertutupi kain putih yang sangat bagus. Orang-orang tadi ngambil wadah tadi, diambil orang-orang, kecuali orang yang tadi di pojok sendiri, mojok dewe, nggak dapat piring yang ditutupi oleh kain yang putih. Setelah itu semuanya setelah bawa berkat tadi masuk ke liang lahatnya masing-masing, melempung nih, plum. Lah orang tadi Saleh Al-Mursi ini muskil, tahu muskil ya? Kok ada yang janggal, dideketi. Assalamualaikum ya Abdullah. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kok beda dengan yang lain? Kamu tahu apa itu tadi itu yang dibawa oleh orang-orang itu? Akhirnya dia cerita, wahai Saleh Al-Mursi, saya ini adalah orang baru di sini. Saya bukan penduduk asli sini. Ceritanya dulu itu saya orang India yang mau bersilaturahim kepada ibu saya. Ibu saya itu di tempat ini, daerah ini, di sini. Akan tetapi setelah perjalanan ternyata saya meninggal di desa ini. Lalu orang-orang desa menguburkan saya di sini. Ibu saya setelah lama tinggal di tempatnya itu akhirnya nikah lagi. Nikah lagi sudah lupa kalau mempunyai anak. Dia sudah bergelimangan harta, lupa dengan saya. Lalu orang-orang tadi yang bawa piring itu adalah kiriman daripada orang-orang yang masih hidup untuk mereka. Sedangkan saya sudah nggak ada keluarga lagi selain ibu saya tadi. Dan ibu saya melupakan saya. Akhirnya setelah cerita-cerita tadi, Saleh Al-Mursi bangun. Setelah bangun, pada pagi itu langsung dia mencari alamat sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si fulan tadi, ahli kubur tadi. Setelah itu ketemu dengan perempuan yang dimaksud, ibunya. Ucapkan salam, terus disampaikan, tanya, apakah engkau mempunyai anak? Jawab, enggak, saya enggak punya anak. Apakah engkau mempunyai anak yang telah meninggal? Iya, saya mempunyai anak yang telah meninggal. Ciri-cirinya seperti ini. Iya. Diceritakanlah apa yang telah dialami oleh Saleh Al-Mursi. Akhirnya kaget. Setelah kaget, ya sudah, gini aja Saleh Al-Mursi. Anda saya kasih 1000 dirham, mohon sedekahkan 1000 dirham ini khusus untuk anak saya. Akhirnya setelah balik dari situ, Saleh Al-Mursi bawa 1000 dirham itu dibagikan, disedekahkan ke orang-orang fakir, masjid, pokoknya fisabilillah.
Setelah itu, setelah Sholeh Al-Mursi dibagikan, Jumat selanjutnya, hari Jumat lagi, itu kejadiannya sama lagi. Dia bermimpi lagi. Mimpi ini nggak sampai jam 10, sampai lupa kuliah gitu ya enggak. Kemarin ngaji yai amblas sampai tangi-tangi jam 10 gitu. Beliau mimpi lagi. Setelah itu mimpi kejadiannya sama seperti itu. Akan tetapi yang tadinya orang itu bajunya lusuh di pinggir dewe, dia senang. Terus mendapat bajunya juga putih bersih, mendapatkan bagian yang sangat banyak. Kayak wis mayoran ngono wis mari tahlil nggo telu. Siji nggak cukup. Kayak buka, mari ini traweh, kati sahur, gitu. Sahur 4 kali wajib. Setelah itu diceritakan kepada Sholeh Al-Mursi, alhamdulillah Sholeh, gara-gara engkau telah menyedekahkan 1000 dirham dari ibu saya, ini semua sudah ke saya. Terima kasih. Akhirnya dicari di kitab An-Nawadir, Sholeh Al-Mursi, hikayah 142. Jadi benar memang kayak di nyanyian, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat, lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Solih. Ya sudah jadi konser nanti. Jadi benar memang malam Jumat itu balik ke rumah kita masing-masing, minta doa. Jadi jangan lupa malam Jumat, hari Jumat dikirimi beliau-beliau ya, yang sudah mendahului kita semua. Semoga Allah mengampuni beliau semua. Amin. Itu adalah kisah daripada Said Sholeh Al-Mursi. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala halimah sinten Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Yauma ing dalem dina iki yanzur ningali almar'u sinten wong ma ing barang qaddamat kang wis dingimi yadahu apa tangan lurune ma. Maksudnya semua orang akan melihat apa yang telah dia sedekahkan, apa yang telah dia amal. Semuanya mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka lakukan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautak. Tasaddaq sedekah sira ala mautak ing atase wong kang mati sira, maksudnya keluarganya yang telah mendahului. Fa innallaha, mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala alim wasinten Allah qad wakal. Teman-teman masrahaken, makilaken sinten Allah malaikatan ing malaikat. Yahmiluna kang padha nggawa sinten malaikat sedekatil ahya ing pira-pira sedekah wong kang urip. Ilaihim maring amwat atau ya amwat ya, orang yang meninggal. Fayafrahuna mongko padha bungah sinten amwat biha kelawan sedekah. Asyadda kelawan luwih sanget ma apa barang kanu ana. Yafrahuna iku bunga sapa wong mati di dunya ing dalem donya. Wa yaquluna lan padha ngucap sinten amwat, Allahumma ighfir. Allahumma duh pangeran ighfir. Mugi ngapura panjenengan liman maring tiyang. Nawara kang menyinari kobrona ing kuburan kita.
Wa basyir lan mugi nyenengaken panjenengan hu ing man bil jannati kelawan swarga kama koyok barang. Basyarna kang bungaken na ing kita biha kelawan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meminta atau menyuruh malaikat membawa sedekah-sedekah untuk orang yang meninggal tadi kepada orang-orang yang meninggal, disampaikan. Lalu dengan menerima sedekah itu sangat gembira. Gembiranya itu tidak seperti di dunia, beda, sangat gembira sekali. Karena apa? Orang yang meninggal itu seperti orang yang terkelelap. Kelelap itu tahu ya? Apa kelelap itu? Tenggelam. Jadi ingin pertolongan, ingin pertolongan. Lalu mereka mengucapkan dengan kebahagiaan itu, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang yang memberikan sedekah ini kepada saya. Bahagiakan mereka seperti mereka membahagiakan kita dengan sedekah tadi. Makanya mau tahlilan ada apa-apa sambil doakan orang-orang yang telah terutama siapa? 1, orang tua. 2, guru kita. 3, keluarga kita. Doakan semua. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, i'mal ngamalo siro kholisan hali ikhlas lillahi krono arai Gusti Allah. Karena Gusti Allah total wis. Fa inna Allah monggo sak temene Gusti Allah layak bal iku ora nrimo sinten Allah illa angin man ing wong kana ana sapa man kholisan ikhlas liwajhi krono arai Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sinten Allah taala alim sinten Allah. Paman mongko utawi sapane wong kana ana sapa man yarju iku padha ngarep-ngarep sapa man liqa. Maring ketemu Rabbi. Liqa Rabbi. Pangerane man fal ya'mal mongko agawe sapa man amalan amal sholihan kang bagus wala yusyrik lan ojo nyekutoni bi ibadati kelawan ibadah. Nabi ibadah Rabbi kelawan ibadah ing pangeran ahadan ing wong siji. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, beramallah yang ikhlas, yang tulus, jangan karena apapun. Tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak ikhlas. Seperti halnya dawuh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka seharusnya dia itu beramal yang baik dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tanda ikhlas menurut Dhunnun al-Misri. Yang pertama, antara pujian dan celaan sama. Orang yang gak ikhlas dipuji seneng ya, apalagi nggak dipuji dinyak bisa tambah loro hati, berarti dia nggak ikhlas. Ngasih sesuatu nggak dipuji pakai nggak matur suwun, apalagi ngasih sesuatu dinyak bisa nggak matur suwun malah ngenyek, berarti nggak Yang kedua, melupakan amalnya, kayak tukang parkir itu. Zaman mari BAB ngono. Kan lha diiling-iling, waduh aku mau eman. 3, tidak mengharap balasan. Yang diharap adanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Dhunnun
Faslun wallahu a'lam bis-shawab. فتح على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات النجامة إنك السميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا. ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة. يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وضع عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الكامل لله ونقص لنا والله الموفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.